Ini dia Raden Ahmad Kosasi. Lahir pada 4 April tahun 1919 di Desa Bondongan, Bogor. Di masa tuanya, ia masih saja terus menggambar. Sampai pada suatu ketika, oh, sakit sekali. Sudah berapa lama ya tanganku menjadi sakit dan gemetaran seperti ini? Kalau begini terus, aku tidak bisa menggambar lagi. Mungkin ini saatnya aku harus berhenti. Tidak terasa, sudah banyak hal yang aku lalui. Aku jadi teringat tentang perjalanan hidupku. Inilah kisah perjalanan hidup Raden Ahmad Kosasi, sang bapak komik Indonesia. Wah, indah sekali sungainya. Raden Ahmad Kosasi sejak kecilnya sangat suka bermain dan mandi di sungai. Sepi sekali hari ini ya. Sudah mau siang nih. Aku harus cepat pulang. Wah, enggak. Tuh. Raden Ahmad Kosasi merupakan anak terakhir dari pasangan suami istri, yaitu Raden Wirakusuma dan Rasmani. Ibu, Kamu mandi di sungai lagi ya? hehehehe. Maaf ya, Bu. Ibu mau ke pasar ya? Aku mau ikut. Ganti baju dulu sana. Basah itu bajumu. Tungguin aku ya, Bu. Iya, ibu tungguin. Aku udah siap nih, Bu. Ayo kita berangkat, Nak. Kosasi kecil suka sekali menemani ibunya ke pasar. Kita udah sampai, Nak. Wah, ayo belanja, Bu. Ayo, Nak. Wortel, tomat, kentang, bawang, bayam. Apalagi ya? Cabe. Oh, iya betul. Pak, cabenya 1 ons ya. Oke, siap. Ini cabenya, Bu. Makasih, Pak. Ayo kita pulang, Nak. Baik, Bu. Sesampainya di rumah, ibu menemukan sesuatu. Ini komik yang Kosasih cari kan? Nak, ibu dapat komik nih. Wah, komik Tarzan. Kosasih kecil suka sekali mengumpulkan komik dari bungkus sayuran. Komik itu menjadi inspirasinya untuk terus menggambar. Kosasih bersekolah di Hollands Inland School di Pasundan. Sekolah ini diperuntukkan untuk bumi putra atau bangsawan. Pada masanya, sekolah ini setara dengan sekolah dasar. Sekolah ini memiliki bahasa pengantar bahasa Belanda. Kosasi, hoe gaat het met je? Ih, Ben Hoed, meneer. Goed. Nu is het tijd dat de les begint. Oke, meneer. Di sekolah, Kosasih dan teman-temannya mendapatkan pelajaran seperti membaca, menulis, dan menghitung. Selama sekolah, jiwa seni Kosasih semakin menjadi. Ia suka sekali menggambar di buku catatannya karena melihat ilustrasi pada buku pelajaran. Setelah lulus pada tahun 1932, Kosasih tidak melanjutkan sekolah dan menolak kesempatan untuk menjadi pamong praja. Kosasih lebih memilih untuk terus menggambar dan menonton pertunjukan wayang. Setelah menganggur cukup lama, pada tahun 1939,
Kosasih melamar kerja di Departemen Pertanian Bogor. Baik, Anda diterima. Terima kasih. Kosasih bekerja sebagai juru gambar dengan gaji yang cukup. Namun semenjak pendudukan Jepang pada tahun 1942, Kosasih cukup kewalahan dan pekerjaannya menjadi berantakan. Sepertinya aku harus mencari pekerjaan lain. Kosasih pun mencari lowongan kerja di koran dan menemukan sesuatu. Pekerjaan komikus di penerbit Melody? Menarik. Kosasih pun menyiapkan karya untuk dikirimkan ke penerbit Melody. Tanpa menunggu lama, Kosasih pun dihubungi oleh penerbit untuk datang ke kantornya di Jalan ABC Bandung. Anda yang melamar menjadi komikus ya? Ya, betul. Bisakah Anda membuat komik seperti ini? Kosasih mendapatkan tantangan untuk membuat komik superhero. Oh, tentu saja bisa. Kosasih bergegas mengerjakan komik pertamanya. Setelah menyelesaikannya, Kosasih kembali ke kantor Melody. Coba ceritakan sedikit tentang karyamu ini. Baik. Namanya adalah Sri Asih, superhero asal Indonesia. Ia memakai kebaya dan batik. Dengan selendangnya, ia bisa terbang kemanapun. Yang pasti, ia adalah wanita yang memiliki kekuatan hebat. Menakjubkan. Selamat bergabung dengan perusahaan kami. Kosasih pun bekerja sebagai komikus. Dan buku komik Sri Asih dikabarkan mengalami lonjakan pembelian. Sementara itu, setelah perilisan komik Sri Asih, terjadi suatu insiden. Diberitahukan bahwa terjadi insiden pembakaran dan perobekan buku komik. Diduga penyebabnya adalah karena dianggap produk kebarat-baratan. Ayo kita bakar. Komik adalah produk barat yang merupakan ancaman. Bagaimana ini? Penjualan sedang naik. Malah ada insiden seperti ini. Tenang saja, serahkan padaku. Kosasih mulai melakukan riset untuk karya barunya yang bergenre wayang. Bukan hanya versi Jawa, Kosasih juga mempelajari versi India dari wayang. Kosasih pun mulai menggarap komik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kosasih turut ambil andil dalam penyebaran bahasa Indonesia melalui karyanya. Luar biasa. Penjualanmu menembus 30.000 eksemplar. Bahkan sampai ke Indonesia Timur. Syukurlah kalau begitu. Walaupun Kosasih sudah cukup sukses pada masanya, ia tidak cepat puas dan mengembangkan karyanya ke berbagai genre. Mulai dari wayang, aksi, kisah rakyat, bahkan silat. Tanpa sadar sudah lebih dari 100 judul seri komik yang ia ciptakan. Karena produktivitasnya, ia dijuluki sebagai sang bapak komik Indonesia. Sungguh pengalaman hidup yang luar biasa. Walaupun banyak rintangan yang aku hadapi, aku yakin di generasi yang akan datang akan banyak yang meneruskan perjuanganku. Walaupun ada yang dikorbankan, kalian harus serius menjalankan pilihan hidup yang kalian tentukan. Semua itu ada di tangan kalian.